Halo semuanya. Jadi pada presentasi kami kali ini akan bahas tentang pajak dengan judul Kok Wajib Bayar Pajak. Nah, sebelum masuk kepada materinya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurelia, beserta ketiga teman saya itu Glorian, Kisha, dan Chelsea. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya tentang pajak. Definisi pajak itu seperti apa sih? Nah, pada umumnya, pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan pelayanan dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau bisa kalian lihat, ini sini ada sedikit ilustrasi di mana aliran pajak itu sendiri. Seperti itu. Lalu sedikit, saya akan jelaskan bagaimana pajak dari pemerintah kepada hasilnya. Nah, pajak itu menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Nah, manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul itu dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum. Nah, pada bagian ini tentang fungsi pajak. Pajak itu fungsinya apa sih? Nah, di bagian 4. Yang pertama, fungsi pajak itu sebagai anggaran atau budgeter. Secara singkatnya itu pajak adalah sumber pengeluaran negara dan membiayai pengeluaran negara. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu fungsi mengatur atau fungsi regulasi, di mana pajak adalah sistem untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara. Seperti itu. Lalu bagaimana sih fungsi ketiga? Fungsi ketiga itu tentang fungsi pemerataan, di mana pajak itu dapat diharapkan membiayai kepentingan umum yang berdampak ke masyarakat secara luas. Nah, yang terakhir, fungsi pajak itu adalah fungsi stabilitas, Fungsi stabilitas. Nah, pada stabilitas ini dimaksudkan stabilitas kondisi perekonomian negara. Seperti itu. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal. Pajak ini terdiri dari pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan pembangunan atau PBB, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah. Antara lain yang pertama provinsi, yang contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kabupaten atau kota. Contohnya yaitu pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu pajak tidak langsung. Pajak ini ialah pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan ditagih berdasarkan peristiwa atau kegiatan tertentu. Contohnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua yaitu pajak langsung. Pajak ini merupakan pajak yang diberlakukan secara berkala pada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan dan pajak bumi dan pembangunan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama bersifat memaksa, yang kedua, pembayaran pajak tidak akan mendapatkan imbalan balik. Yang ketiga, pemungutan pajak diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Yang keempat, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, yaitu mengisi kas atau anggaran negara. Yang terakhir, yaitu regulatif. Manfaat pajak. Berikut ini sejumlah manfaat dari pajak. Untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, untuk mengatur laju inflasi, untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara, untuk melindungi produksi barang dalam negeri, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,
dan untuk biaya pengembangan alat transportasi massal. Selanjutnya, Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah, apa saja yang bisa diperoleh dari negara sebagai imbalan atas pajak yang dibayarkan? Yang pertama, kita bisa menggunakan infrastruktur dan fasilitas umum, misalnya jalan raya, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan membayar pajak juga, kita bisa menikmati fasilitas pendidikan, program-program pemerintah dari segi pendidikan seperti beasiswa, bantuan operasional atau dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa menikmati transportasi umum dan menggunakan fasilitas kesehatan lainnya. Oke, selanjutnya tentang bagaimana cara membayar pajak dengan benar. Pajak dapat dibayar dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP sebanyak 4 rangkap yang terlebih dahulu telah diisi atau ditulis dan ditandatangani. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos. Hal yang perlu diperhatikan adalah uang untuk membayar pajak harus disetor ke bank tempat pembayaran pajak atau kantor pos, bukan ke kantor pajak, baik itu kantor pelayanan pajak atau KPP ataupun KP2KP. Sekian dari apa yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang telah dilihat oleh teman-teman dapat berguna ke depannya. Sekian dan terima kasih.